Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tamibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa darad dahirina abid. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya, kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita, sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung pengajian minggu yang lewat, bahwa membaca surah Al-Fatihah itu adalah wajib dalam setiap rakaat, kecuali orang yang masbuk, maka boleh dia tidak selesai membaca Fatihah, ataupun dia tidak membaca Fatihah tapi dia memperdapati imam di saat rukuk, maka dapatlah satu rakaat bagi makmum yang masbuk yang tidak membaca surah Al-Fatihah tersebut. Sebagaimana beberapa waktu yang lewat kita sudah mengkaji bahwa surah Al-Fatihah itu banyak punya nama. Kadang disebut Ummul Quran, dia bisa disebut Ummul Kitab, dia bisa disebut Suratul Syifa, surah penyembuh, dia disebut Suratul Fatihah, dan masih banyak nama-nama daripada surah Al-Fatihah tersebut. Begitu juga kita sudah paham, sudah tahu bahwa kenapa Fatihah itu disebut Ummul Quran, yang artinya ibu Al-Quran. Bahkan bukan hanya ibu Al-Quran, Al-Fatihah itu Ummul Kitab, ibunya segala kitab. Karena kita paham bahwa seluruh makna Al-Quran terkandung di dalam surah Al-Fatihah atau terhimpun di dalam surah Al-Fatihah, maka disebutlah dia Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, ibunya kitab. Boleh jadi juga kitab dengan makna Al-Quran, atau boleh jadi juga
kitab itu adalah ibunya dari semua kitab yang diturunkan Allah. Karena kita sudah tahu kutubus samawiyah, kitab yang diturunkan dari langit itu ada arba'atun, ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Maka Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu secara makna terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Maka dia disebut Ummul Kitab. Nah, surah Al-Fatihah dia disebut juga Sab'ul Masani, 7 puji-pujian. Karena memang Al-Fatihah itu ayatnya 7. Dan beberapa waktu sudah kita jelaskan. Adapun malam ini dan mungkin cukup panjang, kita akan membahas bahwa surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari Fatihah. Sedangkan sehingga oleh mazhab Syafi'i membaca Fatihah itu hukumnya wajib. Membaca Bismillah itu hukumnya wajib. Sedangkan mazhab yang lain, Hanafi, Maliki, dan Hambali, mereka berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah, tetapi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah pembuka saja. Nah, sehingga dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki dan Hambali, ketika orang sembahyang kadang baca Fatihah, kadang baca Bismillah. Nah, itu permasalahan khilafiyah. Secara dalam pandangan ulama tasawuf bahwa Al-Fatihah itu kandungannya 7 ayat, terhimpun di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Secara makna Al-Quran itu seluruh kitab itu terhimpun dalam Al-Quran. Makna Al-Quran terhimpun dalam surah Al-Fatihah. Makna Al-Fatihah terhimpun di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah yang insya Allah akan kita bahas terfokus berkaitan pertama tafsir surah Al-Fatihah, yang kedua adalah berkaitan secara pokok masalah Bismillahirrahmanirrahim. Namun pembahasan yang akan kita bahas ini mengacu dari keterangan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an dalam kitabnya yang bernama Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Akhirah. Jadi kupasan atau bahasan Bismillah termasuk kena tafsir Al-Fatihah menurut Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an yang ada dalam kitab beliau yang bernama Al-Ghunyah di jilid pertama. Karena Al-Ghunyah itu ada 2 jilid. Maka kita coba dulu membahas masalah fadli Bismillahirrahmanirrahim sesuai apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Dalam kitab Al-Ghunyah, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu beliau menjelaskan tentang keutamaan, tentang fadilat, tentang kehebatan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah An Ikrimah rahimahullahu ta'ala annahu qala
awwalu ma khalaqallahu al-lawha wal qalam. Amarallahu al-qalama fajara 'ala al-lawhi bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Fa awwalu ma kataba 'ala al-lawhi bismillahirrahmanirrahim. Faja'alallahu hadhil ayat amaman li khalqihi ma damu 'ala qiraatiha. Wa hiya qiraatu ahli sab'i samawat wa ahli sab'il a'la wa ahli suradiqatil majdi wal karubiyyin wassafina wal musabbihin. Fa awwalu ma unzilat ala Adam alaihi salam faqala qad amina zurriyati minal azabi ma damu ala qiraatiha ila akhir, yang artinya riwayat dari Ikrimah, laki-laki. Ikrimah ini laki-laki, malah Ikrimah ini bin Abi Jahalin, anak Abu Jahal, anak Abu Jahal. Ini menarik sebenarnya kalau kita bahas berkaitan dengan ini. Kita cobalah sedikit. Abu Jahal itu adalah musuh besar Rasulullah, atau orang yang sangat memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Jahal ini punya anak laki-laki yang bernama Ikrimah. Ikrimah ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, menjadi sahabat Rasulullah, bahkan bahasa kita menjadi sahabat yang alim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati, memuliakan dengan Ikrimah. Maka ketika Rasulullah membahas tentang Abu Jahal, beliau sangat berhati-hati. Kenapa? Karena anaknya ada di sekitar ikut beliau. Dan Rasulullah kadang memandang bapaknya, ayo bang, ini anak musuh besar nih, kada kau terima Ikrimah, kada juga. Sahabat-sahabat yang lain pun tidak memandang. Karena apa? Karena mungkin bahasa kita, orang kada perlu memandang dia anak siapa, dia kai siapa, dia datuknya atau anak cucu zuriatnya siapa, itu jangan dipandang. Jangan dipandang. Yang dipandang itu dia itu siapa, beriman dan bertakwakah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena durhakanya orang tua itu, kalau anaknya taat kepada Allah, ya kada jadi masalah. Dengan kata lain, bahwa kita memandang orang itu jangan terfokus dengan zuriatnya. Sekali lagi, jangan terfokus kepada zuriatnya. Kalau kita memandang kepada zuriatnya, anaknya, kita akan benci dengan Ikrimah. Karena Ikrimah anak Abu Jahal. Ikrimah anak Abu Jahal. Nah, makanya agama itu tidak ada penilaian dalam kaitan nasab. Tidak ada. Adapun Nabi mengatakan, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum ila akhiril ayat. Kata Nabi, pelajarilah nasab kalian. Nah, Nabi menyuruh agar kita ini mempelajari nasab. Kita ini anak siapa, cucu siapa. Untuk apa mempelajari nasab itu? Matasilu nabihi arhamakum, agar kalian bisa dengan tahu
nasab silsilah ini bisa menyambung tali silaturahmi, bukan untuk agak-agakan, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk justru untuk menjadi kesombongan dan merendahkan, menjelekan orang lain, bukan begitu. Sehingga para ulama berkaitan mengetahui nasab ini ada beberapa hal bagiannya, hukumnya pun ada mengetahui nasab secara umum lah, itu hukumnya wajib. Ada mengetahui nasab itu hukumnya fardu kifayah. Ada mengetahui nasab itu hukumnya sunnah. Bagaimana mengetahui nasab itu yang hukumnya wajib? Yaitu kita wajib, setiap orang yang beriman, laki-laki bini-bini, wajib mengetahui nasabus syarifi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib tahu nasabnya Nabi, itu wajib tahu, minimal 4 ke atas. Itu begitu keterangan ulama. Kita harus wajib tahu Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Manaf bin Hashim. 4 tuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Hashim bin Kilab dan terusnya ke atas. Para ulama di dalam kitab wajib 4 ke atas nih wajib tahu. Apa? Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak siapa? Anak Abdullah. Abdullah ini anak siapa? Anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini anak siapa? Anak Abdul Manaf. Abdul Manaf ini anak siapa? Anak Hashim. Maka anak-anak Hashim disebutlah Banu Hashim. Nah, 4 sampai ke Hashim ini dalam agama itu wajib kita tahu. Itu wajib. Maka ketika umat Islam itu kadang mengetahui nasab Rasulullah 4 sampai ke sampai ke Hashim do, kada tahu sesuai dengan kaidah wajib dalam fikih, berdosa. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa Rasulullah ini ada bapaknya, ada kakeknya, ada datuknya, dan beliau dari golongan mana. Jelas. Nah, ini maka mempelajari nang begini hukumnya wajib. Ada yang fardu kifayah mengetahui nasab nih. Apa? Ketika orang ingin belajar faraid, belajar waris mewaris. Orang kadakawa membagi warisan itu kecuali tahu dulu ini anak siapa, abahnya siapa, kayaknya siapa, abahnya ini berapa ekong anak, kayaknya ini berapa ekong anak. Kenapa? Agar tahu ahlul wirasah, siapa-siapa yang berhak mewaris, siapa-siapa yang menjadi asobah, atau bahasa kampungnya siapa yang menjadi asbah. Dari sinilah fardu kifayah itu dalam sekampung ada nang mengerti, ada nang tahu tentang silsilah, tentang turunan nih abah kai ini itu harus tahu. Kayaknya apa? Kalau kita kada tahu kesulitan, siapa ahlul warisnya, siapa asbahnya, gitu. Nah, termasuk ketika kita mengetahui nasab
silsilah ini kalau fardu kifayah ketika orang dengan dia anak jadi penghulu. Naib. Ini ada supaya tahu siapa wali nikahnya. Jadi orang harus tahu nikahnya siapa. Begitu. Abahnya siapa, dan sanak abahnya siapa, anak dan sanak abah ini siapa. Itu wajib tahu kita. Kenapa? Karena kaitannya wali. Hati-hati, karena orang sekarang ini bahaya. Kalau ada waliul akrab, wali nang dekat, itu wali jauh kada boleh menikahkan. Kada boleh. Kai menikahkan sementara abahnya ada, kada boleh. Kayaknya jar silsilahnya kayaknya jar ke atas pada abahnya. Iya, dalam silsilah, dalam kewalian abahnya ini adalah waliul akrab, wali dekat. Bila mati abah, nah sekarang mati abah, kai hidup dan sanak abah hidup, berarti ada mamarina, ada kai, kan gitu. Siapa jar walinya? Nah makanya tahu dulu sih masalah nasab nih, tahu. Walaupun ada kainya dulu, kada boleh mamarinanya. Jangan bisa memarina menikahkan. Aku marina jar. Oh jangan. Lamun kainya masih hidup, kainya yang disebut waliul akrab atau waliul qarib, wali nang dekat. Kalau wali dekat ada, wali nang jauh menikahkan kada sah. Bahaya. Karena ada orang kayaknya ini bahaya, ini lah abahnya kada menikahkan jar. Soalnya ading abahnya nikahkan mau ada direstui oleh abahnya memarinanya, ading abahnya nikahkan udah mau, walinya juga nih dan sanak abahnya itu ngarannya. Nah ini penghulu nang ahli ini hanya penghulu kita tuh ahli itu tuh masalah ini tahu kadede ini ada sepupunya, oh ini walinya, itu mau kada mau tahu dulu kisah nasabnya. Nah ada mempelajari nasab itu sunat. Untuk apa? Untuk mengetahui keluarga. Maka Nabi nyuruh ta'allamu min ansabikum matasilu nabihi arhamakum. Pelajari ya Nabi nasabmu do, kuitanmu siapa, kaimu siapa, udah supaya tahu ini mamarina siapa, agar untuk memperkokoh kekeluargaan, bukan untuk mengagungkan diri, bukan untuk membanggakan diri. Kenapa? Karena dalam Islam kemuliaan seseorang itu syaraful insan bil ilmi wal adabi wat taqwa la bil ansab. Kemuliaan seseorang itu dengan ilmu, dengan adab akhlak, dengan takwa. Labil ansab, bukan dengan nasab. Bukan dengan nasab. Makanya dalam Quran, dalam Al-Quran itu Allah berfirman, inna khalaqnakum ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wahai manusia, kami jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan, lalu beranak pinak, mulai Adam dan Hawa beranak pinak. Syu'uba wa ka'baila, ada nang berbangsa, bersuku-suku, yang ada.
Nah, ada bangsanya, ada sukunya ini. Lita arafu, agar kalian saling mengetahui ini siapa, budaya ini saling menghargai, budayanya nang kayak apa, saling memuliakan, ini kayak apa cara memuliakannya. Itu aja. Inna akramakum indallahi atqakum. Suku mana nang lebih hebat kaja Nabi? Sesungguhnya nang paling mulia di antara kalian itu adalah orang nang paling takwa. Lah, makanya selalu diingatkan oleh Rasulullah, ini panjang kalau cerita ini. Yang pasti, pian, kalau orang baca kitab Nurul Zolam karangannya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ketika meninggal Sayyidah Al-Fatimah Zahra, Fatimah Az-Zahra meninggal hari Selasa meninggal. Malam dikuburakan. Malam kada kau bayangkan zaman dulu kayak apa malam nabuk kuburnya kayak apa. Kenapa dikuburkan malam? Ada sejarah keterangan yang panjang. Belum kada cerita itu. Lalu nang membawa kerandanya Sayyidina Ali, Hasan, Husin, lupa ulun sekongnya itu Abi Zarrin Al-Ghifari. Bawa sampai ke liang kubur. Abi Zarrin Al-Ghifari nih, sebelum jenazah ini dimasukkan ke dalam kubur, Abi Zarrin Al-Ghifari berdiri di atas kubur. Bahasa kita memandiri kubur. Ya, nang kisah mandiri sambut mandiri gini, itulah nang kisah nang inna maqali itu lah, itu nang ribut dia itu. Ini Abu Zarrin berucap memandiri kubur, ya kaburu, wahai kubur, atadri, ikam dahulah nang pacang dibuat ni siapa? Ikam dahulah siapa nang pacang dibuat nih? Siapa orangnya, abahnya siapa, lakinya siapa, anaknya siapa. Hebat kada? Nang dikubur ni kan Fatimah. Fatimah ni siapa? Oh, kada gampangan Fatimah pian. Fatimah itu digelar Al-Zahra. Lah, Al-Zahra itu gelar aja. Kenapa Fatimah itu digelar Al-Zahra? Al-Zahra itu maknanya bersih, suci. Karena Fatimah itu kada pernah haid. Kalau Fatimah itu kada pernah haid, artinya suci terus. Kada pernah kosong dari ibadah, karena kada pernah haid. Berarti Fatimah kada bisa beranak. Oh, beranak. Kita tahunya Fatimah beranak Hasan Husin, kada. Itu dalam kitab Nurul Zolam punya anak 3 laki-laki 3 perempuan. Laki-laki Hasan, Husin, Muhassin. Perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Belakangan pian Ummi Kulsum itu kawin dengan Sayyiduna Umar bin Khattab saat jadi khalifah. Ini panjang kalau cerita ini. Biar kita paham, kita tahunya Fatimah itu anak Hasan Husin, kan ada. Lah, nah ini Fatimah digelar Al-Zahra, orang suci. Di dalam Quran disebut Ahlul Bait. Ada turun ayat, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira.
Hanya saja Allah yang menghendaki menghilangkan kotoran dari ahlul bait, dan Allah mensucikan mereka sesuci-sucinya. Siapa ahlul bait yang di ayat ini yang dihilangkan Allah kotoran, Allah sucikan sesuci-sucinya? Para ulama ittifaq. Arti ittifaq itu sepakat. Ahlul bait di ayat ini adalah hadis Nabi. Ayat itu turun, Nabi memanggil Ali ke sini, Fatimah ke sini, Hasan sini, Husain ke sini. Nah, lalu Nabi nih manuakan kisah itu kita anggap selendang. Nah, anggai ini lalu diselimuti oleh Nabi baratan, haula'i ahlu baiti, kata Nabi, inilah ahlul bait. Nang di ayat itu tuh, nang disucikan itu 5, Rasulullah, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Ini aja nang disuciakan itu aja pasti ini tuh. Fatimah, ini Fatimah masuk ayat ini. Setelan kita. Orangnya Al-Zahra suci, kada pernah haid, tapi orang kada itu bukan berarti kada hamil, beranak. Tapi Fatimah itu beranak, kada pernah nifas. Paham ya lah? Karena perempuan kita bila beranak tuh nifas. Apa itu nifas? Darah nang keluar setelah keluar anak. Nifas itu dalam fikih adalah darah haid yang terkumpul di saat dia hamil. Sedangkan Fatimah kada ada haid, kada ada darahnya di rahim, kada mungkin mau nifas. Maka Fatimah itu bersih. Begitu melahirkan, umpama jam 9 pagi melahirkan, zuhur sembahyang sudah, kada pernah kosong daripada ibadah. Makanya disebut Al-Zahra, suci. Kita mengari anak Fatimah Al-Zahra suci jual. Ada jar ambil berkah aja kada nang suci bang. Nah, kemudian ini suci nih, mana ayat tadi. Kemudian Fatimah itu digelar Al-Batul. Fatimah Al-Batul, man inqata'at anid dunya. Apa arti Al-Batul? Orang nang kada ada hubungan lawan dunia. Ayo, siapa nang kawa? Kita ni kada kawa, kada mikirkan dunia. Fatimah Allah cinta garang. Baik dibalik nang gaya apa supaya Allah itu cinta kepada kita. Ujar Nabi, kalau engkau ingin mendapat cintanya Allah, dan itu pasti apa? Izhad bid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau terhadap dunia, Allah pasti cinta. Hati zuhud tuh ini hati kada lawan dunia, Allah cinta tuh habis dah. Fatimah itu Al-Batul, sedikit pun kada ada hatinya dengan terkontaminasi dunia tuh kada ada. Fatimahnya aja, hei kubur, tahu kamu nang dibuat ni siapa? Fatimah, tahulah abahnya siapa? Rasulullah. Tahulah lakinya gam siapa? Tahu Ali. Tahulah anaknya Hasan Husain. Ini ahlul bait nih. Tahulah kamu kubur.
bahasa kita jangan macam-macam lah, ini Fatimah nenek-nenek, ini orang hebat. Sekalinya ada suara biar nang dipahami di dalam suara, aku ini kan ada urusannya lawan anak siapa, kayaknya siapa, lakinya siapa, ada hubungan. Aku ini urusannya siapa nang beramal saleh nyaman, bila ini amalnya kada saleh ku kapit kada ngali-ngali anak siapakah. Pahamilah, artinya kada ada urusan nasab dalam kubur. Ada. Nah, ini Ikrimah nih anak Abu Jahal, kada apa-apa anak Abu Jahal. Kita jur anak siapa kada apa-apa, yang penting diri kita ini siapa. Itu aja. Wah, udah kon jar ngaji lah nih jar. Abahnya alim kada jar bayi ya luput tam. Luput tam. Aku dah kon jarinya turunan nang anu jar. Kada ada kan, jangan gitu. Agama kada mandang itu. Munang ke ini caranya nah. Ikrimah ini anak Abu Jahal, jakanya sahabat tuh atau Rasulullah memandang abahnya, bakada apa nih musuh besar nenek, musuh Islam nenek. Tapi Ikrimah orangnya beriman lawan Allah, beriman lawan Rasulullah, takwa, dimuliakan Nabi. Ada begaduh anak siapakah, dihormati Nabi, disayangi Nabi. Habis lalu Ikrimah ini mengisahkan annahu qala awwalu ma khalaqallahu al-lawha wal qalam, pertama kali Allah ciptakan itu adalah Lauhul Mahfuz dan qalam. Ini sedikit aja, ayatnya panjang tapi ini waktu nih ulun menyampaikan anunya dulu. Amarallahul qalam, Tuhan menyuruh kalam, kalam ini anggap pulpen lah. Pajara ala pulpen ini nang menulis catatan-catatan hidup nang kita ini ada gurisannya di Lauhul Mahfuz. Gurisan itu diguris oleh kalam ini nah. Pajara ala lauhi bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, maka tertulislah semua nang apa akan terjadi sampai hari kiamat, semua ada tertulis di Lauhul Mahfuz. Hanya kita ini tinggal menjalani apa yang ada tertulis di Lauhul Mahfuz. Manusia mengomentari, itulah hidup. Hidup ini kita menjalani hidup sesuai dengan di Lauhul Mahfuz. Kadang-kadang ya manusia mengomentari baik buruknya, ada yang baik mengomentari, ada yang kada. Kita ini menjalani benar Jadi kada begaduh lagi nangaran komentar tuh, ada yang baik, ada yang buruk. Fa'awwalu ma kataba 'ala lauhi, pertama kali nang tertulis oleh kalam di Lauhul Mahfuz tuh Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Lauhul Mahfuz tulisannya pulpennya pemulaan nang tertulis tuh sebelum catatan gorisan takdir manusia nang ditulis pertama kali itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Faja'ala hazil ayat, lalu ada penjelasannya. Nah, lamun kita masuk kepada penjelasan ini masih panjang, waktunya sudah sampai. Itu benar maksud lolon ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas masalah ini. Ini menarik ya. Ini panjang ya nak. Mun kira-kira ini mun 3-4 kali pertemuan kada cukup, karena cukup panjang. Syekh Abdul Qadir Jailani mengupas ini sampai kena kepada tafsir Bismil Fatihahnya dan seterusnya, cukup panjang. Nah, karena waktu itu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian bartaan.
Mudah-mudahan dalam berketat kita berkumpulnya Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min as'aluka al-'afwa wal 'afiyya wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Ya arhamar rahimin ya rahman ya hayy ya qayyum ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atina wa ahla baitina wa auladana bima ataita ibadakal muttaqina fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.